Shalom semuanya, dengan Tikva di sini. Dalam video kali ini saya akan menyampaikan parasha yang telah saya terjemahkan dari website rebetsenhanabracha.blogspot.com. Parasha Vayikra dengan judul Online bersama Hashem terambil dari Vayikra pasal 1 ayat 1 sampai dengan pasal 5 ayat 26. Pengantar. Minggu ini kita mulai membaca kitab Vayikra atau Imamat. Secara harafiah, kata Ibrani Vayikra berarti dia memanggil. Dia, Hashem, memanggil Vayikra, Moshe, dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan mengatakan, ini adalah Vayikra pasal 1 ayat 1. Kata yang terakhir, leimor atau mengatakan itu ekstra. Jika Hashem berbicara, jelas dia akan berkata. Setiap kali kata tambahan mengatakan muncul, itu mengajarkan kita tentang nubuatan terus-menerus yang berlaku untuk semua generasi mendatang. Mechilta Parashat Beshalach, Parasha 1. Sama seperti Hashem memanggil Moshe, dia terus-menerus memanggil kita sepanjang waktu untuk hubungan yang berkelanjutan. Judul yang selanjutnya, memanggil sebuah ekspresi cinta kasih. Rashi menjelaskan bahwa panggilan mendahului semua ucapan dan perintah. Itu adalah ekspresi cinta kasih. Sebuah ekspresi yang digunakan malaikat pelayanan, seperti dikatakan dalam Yesayahu 6 ayat 3, dan mereka berseru seorang kepada seorang. Namun demikian, untuk nabi-nabi dalam tanda kutip, nabi-nabi yang lain, Hashem mengungkapkan dirinya dengan ekspresi kebetulan dan kenajisan. Kata Ibrani Vayikra dapat juga berarti terjadi dan pancaran mani. Seperti dikatakan dalam Bamidbar 23 ayat 4 dan pasal 23 ayat 16, Tuhan terjadi pada Bil'am. Judul yang selanjutnya, Alef kecil. Rashi mempelajari dari huruf Alef yang kecil di akhir kata Vayikra, membuat Alef tersebut menonjol dan memberikan tekanan perbedaan pada kata Vayikra yang artinya dia memanggil, dengan kata Vayikar yang artinya dia terjadi pada. Ini adalah komentar Rashi untuk Vayikra pasal 1 ayat 1. Alef kecil ini mengajarkan kita perbedaan besar di antara keduanya, yaitu hubungan orang-orang Yahudi dengan Hashem dengan hubungan bangsa-bangsa lain dengan Hashem. Judul yang selanjutnya, Online bersama Hashem. Rabbi Pinchas Winston membuat analogi berikut. Ini dapat dibandingkan dengan menggunakan kabel untuk internet versus menggunakan modem biasa. Ketika seseorang menggunakan modem untuk terhubung ke internet, dia memiliki dial-up server, masuk, dan tunggu sampai semua protokol antara komputer selesai sebelum dia dapat mengakses semuanya mulai dari email hingga situs website. Ini membutuhkan waktu dan tidak selalu berhasil untuk pertama kali atau kedua kalinya. Namun, keindahan kabel adalah Anda selalu terhubung. Sambungan kontinu, dan karena itu kita akan bisa masuk lebih cepat dan ketika menggunakan internetnya itu juga lebih cepat. Tidak pernah ada saat di mana kita berpikir kita offline dari Hashem. Ini sebabnya halakha menentukan tingkat perilaku dan kesopanan bahkan di tempat dan momen yang paling pribadi. Menjaga garis komunikasi yang terus terbuka antara dua komputer membutuhkan sedikit usaha dari pihak kita. Memelihara hubungan yang berkelanjutan, optimis, dan penuh kasih dengan manusia lain saja membutuhkan tindakan, kemauan yang luar biasa dan terus-menerus. Apalagi dengan Hashem. Judul yang selanjutnya, Telepon Seorang Ibu. Hubungan antara anak-anak dan orang tua adalah praktik yang bagus untuk terus melanjutkan hubungan dengan Hashem. Seorang teman baik suatu kali datang menangis kepada saya. Putranya meneleponnya sementara dia sedang rapat. Ketika dia mencoba membalas teleponnya, tidak ada yang mengangkatnya.
Dia pikir mungkin mereka tidak mendengar telepon tersebut. Jadi dia terus menelepon lagi dan lagi. Frustasi karena tidak ada yang menjawab teleponnya. Ketika putranya akhirnya meneleponnya kembali, dia mencela, "Mengapa Anda terus menelepon dan menelepon? Apakah Anda tidak menyadarinya ketika tidak ada yang mengangkat, itu berarti bukan saat yang tepat untuk telepon. Dengan menelepon begitu banyak, Anda mengganggu anak-anak yang sedang tidur." Judul yang selanjutnya, offline bersama ibu mereka. Teman saya tidak mempercayai telinganya. "Saya tidak akan pernah melakukan ini pada ibu atau ibu mertua saya," katanya. "Pertama-tama, saya tidak akan pernah membiarkan mereka menelepon lagi dan lagi jika saya ada di rumah, meskipun sebenarnya bukan waktu yang tepat bagi saya untuk berbicara. Saya pasti akan mengangkat telepon dan memberitahu dia bahwa maaf, saya tidak bisa bicara sekarang, tapi saya akan menelepon Anda kembali secepat yang bisa saya telepon." Dengan demikian, saya bisa menyelamatkan ibu atau ibu mertua saya dari rasa frustasi karena harus menelepon berulang-ulang kali tanpa ada yang mengangkat telepon. Bukan hanya anak-anak saya tidak mengangkat, mereka juga berani untuk menegur saya karena berulang kali menelepon. Ibu ini merasa sakit hati karena anak-anaknya memilih offline untuk berkomunikasi dengannya. Ini menyakitkan sekali ketika kita menjangkau karena kita tidak bertemu, tetapi kita ditolak. Saya mengatakan kepada teman saya untuk merangkul rasa sakitnya dan hanya duduk dengan seperti itu. Mencoba untuk terhubung dengan rasa sakit dari Sekina atau hadirat ilahi. Saat Bunda Ilahi memanggil kita terus-menerus, apakah kita mengangkat gagang telepon atau apakah kita membiarkan dia menelepon dan menelepon terus-menerus? Hashem terus-menerus menjangkau kita, tetapi kita sering memilih untuk offline. Kita bisa belajar lebih banyak dari kejadian ini untuk memperhatikan panggilan Sekina, baik melalui kesulitan yang kita alami atau melalui menjadi lebih sadar dan mengenali pengawasan ilahi dalam hidup kita. Mari kita putuskan sekarang untuk menanggapi setiap kali Bunda Ilahi kita menelepon. Sekian untuk video kali ini. Jika konten ini memberkati Anda, silahkan beritahu kami di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan nyalakan bel notifikasi dan share video ini. Terima kasih. Shalom.